Guru Besar UGM Edi Meyanto melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswinya. Total korbannya itu ada 15 orang. Dilaporkan ada 33 kali kasus kekerasan seksual yang dilakukan Edi. Artinya, satu orang mahasiswi lebih dari sekali jadi korban. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan guru besar Fakultas Farmasi itu terjadi sejak tahun 2023. Modus yang dilakukan Edi mengajak mahasiswinya diskusi soal kegiatan dan lomba serta bimbingan akademik di rumahnya. Padahal aktivitas itu cuma boleh dilakukan di dalam kampus. Ketika diskusi dan bimbingan, Edi tuh ngerayu dan melakukan tindakan bejatnya. Edi memijat tangan mahasiswinya. Dia juga membelai rambut mahasiswi dari balik jilbab yang digunakan mahasiswinya. Dia juga memegang pipi dan wajah mahasiswinya. Dia bahkan mencium pipi mahasiswinya. Tindakan bejat itu juga dilakukannya di kampus. Dia nyuruh mahasiswinya cek tensi darah biar bisa memegang tangan korban. Dia juga sering memaksa korban mengirim foto pribadi korban dan mengontak malam-malam. Korbannya bukan cuma mahasiswi S1 loh, tapi juga mahasiswa S2 dan S3. Kasus kekerasan seksual dilakukan Edi baru dilaporkan ke Fakultas Farmasi pada Juli 2024. Kasus itu kemudian ditangani Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS UGM. Satgas selalu meminta keterangan kepada para korban secara terpisah. Satgas juga memeriksa Edi, para saksi, dan bukti pendukung. Satgas kemudian menyatakan Edi terbukti melakukan kekerasan seksual. Edi juga terbukti melanggar kode etik dosen. Berdasarkan putusan Satgas itu, pimpinan UGM memberhentikan Edi secara tetap dari jabatan sebagai dosen. UGM juga diwajibkan terus memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan para korban sesuai dengan kebutuhan para korban melalui Satgas. Pemecatan Edi sebagai dosen direspons positif seorang korban. Menurutnya itu melegakan karena dia nggak ingin korban semakin bertambah di Fakultas Farmasi. Alumni Fakultas Farmasi pun ikut bersuara. Banyak dari mereka yang ngepost berita pemecatan Edi di media sosial dan ngasih dukungan ke korban. Tapi penanganan kasus ini yang butuh waktu 2 tahun disorot banyak pihak. Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji, mempertanyakan, kenapa laporannya dari tahun 2023, tapi Edi baru dijatuhi sanksi tahun 2025. JPPI mendesak supaya kasus ini juga diproses secara hukum pidana untuk menciptakan efek jera. Sebagian korban menuntut pencabutan status PNS Edi. Soalnya mereka tuh mendengar Edi tuh lagi mengurus pendaftaran buat mengajar di kampus lain. Mereka minta status PNS-nya dicabut biar nggak bisa lagi mengajar di institusi pendidikan manapun. Anggota Komisi 10 DPR RI, Hetiva Syaifudian, juga menuntut hal yang sama. Dia mendesak nomor induk dosen nasional atau NIDN Edi itu dicabut total. Kewenangan ini ada di tangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek. Sekjen Kemendikti-Saintek Togar Simatupang bilang proses pencopotan status ASN Edi ini bisa memakan waktu 3-6 bulan. Mudah-mudahan Kemendikti-Saintek mendengar tuntutan korban dan kemarahan publik atas kasus ini, sehingga saksi yang berat dan dijatuhkan kepada Edi sekaligus mengirim pesan kepada para dosen yang jadi predator seksual, bahwa mereka juga akan mengalami nasib tragis seperti Edi, cepat ataupun lambat. Yuk, lawan predator seksual di kampus.